Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam majelis kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal Abu Abdurrahman, beliau adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan pernah dengan tegas Nabi mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Ya, kemudian berpesan jangan tinggalkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah, karena semua rawi mulai dari Nabi kepada Mu'adz menyampaikan kepada muridnya, muridnya menyampaikan kepada muridnya, semuanya dengan mengucapkan wallahi inni la uhibbuk. Makanya itu dikenal dengan hadis musalsal bil mahabbah. Ya, saya pun punya itu sanad dari guru, semuanya sampai kepada Nabi wallahi inni la uhibbuk. Ya, demikian juga sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau diantara keistimewaannya pernah dibonceng oleh Nabi. Dan kalau dibonceng oleh Nabi menunjukkan apa? Kedekatan, bahwa beliau dekat dengan Nabi. Menarik, ada salah seorang ulama punya buku judulnya Kitabu Ardafin Nabi, karya Imam Ibnu Mandah. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi, sampai ada daftarnya dikumpulkan. Ya, daftar sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi, sekitar 36 sahabat ya, yang pernah dibonceng. Salah satunya saya Mu'adz bin Jabal. Dan diantara keistimewaan Mu'adz bin Jabal, beliau pernah diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk sebagai qadhi, hakim. Dan ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, tentu ini bukan sembarangan orang ya, karena diutus untuk berdakwah berarti butuh ilmu. Ini orang-orang pilihan Nabi, bukan orang Badui baru masuk Islam dikirim, enggak ya, karena berdakwah apalagi menjadi hakim, qadhi, tentu butuh ilmu, kecerdasan. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, ini pertanyaan siapa? Mu'adz bin Jabal minta diberitahu oleh Nabi SAW amalan yang bisa menyebabkan Mu'adz bin Jabal masuk surga dan terhindar dari neraka. Masya Allah. Dari sini dapat kita ambil faedah. Pertama, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu, dalam bertanya tentang ilmu agama. Dan lihat pertanyaannya, ini bukan pertanyaan yang receh,
bukan pertanyaan yang remeh, tapi ini pertanyaan yang menunjukkan betapa besarnya cita-cita para sahabat, ya, yaitu apa? Cara bagaimana bisa masuk surga, cara bagaimana bisa terhindar dari neraka. Ini luar biasa, karena memang kebahagiaan yang sesungguhnya manakala kita dimasukkan oleh Allah ke surga, kebahagiaan yang sesungguhnya tatkala kita diselamatkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Ini kesuksesan yang hakiki, ya. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang menunjukkan kecerdasannya, ya. Yang kedua, dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwa amalan itu merupakan sebab masuk surga. Sebab masuk surga. Makanya Allah SWT mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal perbuatan kalian. Kalau ada yang mengatakan, kan ada hadis dari Nabi ya, bahwa la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah seorang di antara kalian masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, sekalipun saya juga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, hanya saja Allah SWT merahmatiku. Bagaimana penjelasan dengan hadis ini yang menunjukkan secara zahir seakan-akan orang itu tidak masuk surga dengan amalnya? Dijawab oleh para ulama, maksud dari hadis ini orang tidak masuk surga dengan amalnya, maksudnya sepadan, ya. Orang itu tidak masuk surga hanya sebatas dengan amalnya saja, karena surga dan amal itu nggak seimbang. Ibaratkan misalkan ada rumah harganya 1 miliar, tapi antum cuma belinya sama penjualnya cuma dikasih harga 1 juta misalkan, nggak sebanding dengan harganya. Cuma ya, amal itu adalah sebab, jadi bukan ya satu-satunya, ya, bukan satu-satunya yang setaraf dengan dengan surga, tidak, ya. Tapi hanya sebab saja. Amal itu adalah sebab masuk surga. Tapi apakah seimbang? Tidak, ya. Surga itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Seberapa besar amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan harga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amal kita sedikit, ya, sudah sedikit belum tentu ikhlas, ya kan? Nah, jadi ini yang pertama. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an adzim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Kata Nabi SAW, sungguh kamu wahai Mu'adz telah bertanya tentang masalah yang besar. Ini faedahnya apa? Hendaknya seorang ustadz, guru mengapresiasi muridnya yang cerdas. Jadi kalau misalkan ada salah satu jamaah, salah satu murid nanya dengan sebuah pertanyaan yang bagus, yang berkualitas, nah itu sangat dianjurkan bagi seorang ustadz, seorang guru untuk apa? Mengapresiasi. Masya Allah, pertanyaan antum bagus sekali, ya. Misalkan sebelum jawab, ya, diapresiasi dulu, ya. Sebagaimana Nabi SAW di sini mengapresiasi pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Seakan-akan Nabi mengatakan, wahai
cerdas, karena memang yang ditanyakan adalah tentang cara mendapatkan surga, sebuah puncak dari kesuksesan, puncak kebahagiaan. Ya, makanya Nabi mengatakan, kamu telah bertanya tentang masalah yang besar, karena masalah surga, masalah bagaimana terhindar dari neraka, ini masalah besar, kesuksesan yang sesungguhnya. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Dan sesungguhnya untuk mendapatkan surga dan agar terhindar dari neraka itu mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah SWT. Artinya untuk masuk surga itu nggak sulit, untuk terhindar dari neraka itu ya nggak sulit, mudah. Tapi bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT. Berarti kalau nggak dimudahkan sama Allah SWT susah. Kenapa? Karena memang yang memberi kemudahan itu hanya Allah SWT semata. Tidak ada yang memberikan kemudahan kepada kita kecuali hanya Allah SWT. Makanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan, memohon kemudahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal tadi apa? Allahumma, ini doa penting nih ikhwan. Ya, ini termasuk doa penting yang hendaknya bagi kita untuk sering berdoa dengan doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku, berikan kemudahan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah, sebab tidak ada yang bisa memudahkan kita beribadah kecuali hanya Allah. Tatkala kita bisa ngaji ilmu agama seperti ini, jangan bilang ini karena kehebatan saya, ya, ini karena kesungguhan saya. Tidak, katakan ini karena kemudahan dari Allah SWT kepada saya. Ya, makanya salah satu hal yang perlu kita renungkan, tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kita yang dengar dianjurkan jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati kita, yang memudahkan langkah kaki kita untuk ke masjid adalah Allah SWT. Betapa banyak orang dengar panggilan adzan tapi kakinya apa? Berat melangkah ke masjid. Nggak ada yang bisa memudahkan kita kecuali hanya Allah SWT. Ya, may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, nggak ada yang sesat. Siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, nggak ada yang bisa memberikan hidayah. Semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, mudah masuk surga itu mudah apa tidak? Mudah. Tapi bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT. Berarti kita harus senantiasa memohon pertolongan, kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk masuk surga? Ya, kunci-kuncinya bagaimana? Tips-tipsnya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Karena tentu kita semuanya pengen masuk surga. Ya, caranya pertama, ini kunci-kunci surga nih. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Nomor satu, paling utama, paling pertama, ya, yang ditekankan oleh Nabi SAW sebagai kunci untuk masuk surga adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepada Allah SWT dengan siapapun dan apapun.
Ini berarti apa? Tauhid. Jadi kalau pengen masuk surga, kunci utamanya tauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja, sholat hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, dan baik dalam asma wa sifat. Dan kita menjauhi lawan kata dari tauhid, yaitu syirik. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah SWT dengan siapapun dan apapun. Kita tidak menyekutukan Allah SWT dengan malaikat. Kita tidak menyekutukan Allah SWT dengan nabi, wali, batu, kuburan, dan lain sebagainya. Ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Ya, kita tidak berbuat syirik kepada Allah SWT, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam asma wa sifat. Karena dosa syirik adalah dosa besar paling besar. Jadi ini yang pertama, cara untuk masuk surga adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ini yang ditekankan pertama kali oleh Nabi. Makanya dakwah para nabi prioritas utamanya apa? Tauhid. Baik, kemudian wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke tanah suci. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Maka faedahnya adalah kalau kita ingin masuk surga, ya, jalankan rukun-rukun Islam. Tauhid tadi sudah kita bahas, syahadat, kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Ini kewajiban paling inti. Ya, kan perintah yang paling utama harus kita laksanakan terlebih dahulu itu yang wajib dulu. Nah, yang wajib pun bertingkat-tingkat. Yang paling utama dari kewajiban adalah rukun Islam. Nah, ini pelajaran penting. Jangan sampai kita misalkan memprioritaskan yang sunnah tapi yang wajib malah dilalaikan. Ada sebagian orang itu kadang begitu, sholat malam bagus tapi subuhnya malah misalkan kebablasan, atau ini malah keliru. Harusnya yang paling utama adalah yang wajib terlebih dahulu, ya, karena ini yang paling inti. Ya, ini yang paling inti. Al-fardhu ahabbu ilallah minan nafl. Yang wajib itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada yang sunnah. Baik, jadi intinya, ya, hadis ini menunjukkan tentang kunci meraih surga. Pertama adalah dengan tauhid, yang kedua adalah dengan menjalankan rukun Islam. Yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Dan sedekah itu bisa menghapus, memadamkan kesalahan, dosa,
sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seorang di penghujung malam. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balaghu ya'malun. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, ya, orang-orang yang beriman itu, ya, apa namanya, ya, badan mereka berbolak-balik dari tempat tidur. Maksudnya mereka sedikit tidurnya. Kenapa? Karena mereka sholat malam. Dari hadis ini dapat kita ambil faidah. Apa faedahnya? Ya, tentang pintu-pintu kebaikan. Nomor satu, pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. Dan bahwasanya puasa itu adalah perisai. Apa maksudnya puasa itu adalah perisai? Maksudnya puasa adalah perisai. Dia adalah perisai kita dari dosa dan kemaksiatan di dunia. Sehingga orang ketika berpuasa itu apa? Mengerem dirinya dari kemaksiatan. Makanya orang kalau lagi puasa itu apa? Ya, insya Allah lebih terhindar dari maksiat. Karena dia aja yang boleh saja dia tinggalkan. Makan, minum, jima, itu kan hukum asalnya apa? Boleh. Tapi karena dia sedang berpuasa, dia tinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas haram. Dia mau misalkan mau mencuri, ingat, ya, saya sedang apa? Berpuasa. Mau zina, orang sama istri aja nggak boleh, apalagi sama wanita yang lain gitu kan. Nah, mau mencela, ghibah, ingat bahwa dia sedang apa? Berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, wa idza syatamahu ahadun au qatalahu, kalau ada seorang yang mencelamu atau ngajak kamu berkelahi saat puasa, falyaqul inni shaim, hendaknya dia mengatakan saya sedang apa? Puasa. Ya, saya sedang berpuasa. Ingatkan diri kita bahwa kita ini sedang berpuasa. Karena puasa yang sesungguhnya itu bukan cuma menahan lapar dan haus saja, tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Menahan mata kita dari memandang yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram, menahan kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang haram. Itu puasa. Makanya dia perisai, karena dia melindungi kita dari maksiat dan dosa. Yang kedua, puasa itu juga adalah perisai, yakni perisai dari azab neraka nanti di akhirat. Sehingga orang yang berpuasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ini makna bahwa puasa itu adalah perisai, ya. Dan Masya Allah nggak terasa bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi kesempatan, umur, kesehatan, kekuatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan dan kemudahan, ya, untuk mengoptimalkan amal soleh ibadah di bulan suci Ramadan. Pintu kebaikan yang kedua adalah apa? Sedekah. Ya, bahkan beliau menyebutkan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, yakni menghapus dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Kita aja kalau misalkan ada kebakaran, wah itu yang dicari air untuk memadamkannya. Begitu juga dosa-dosa itu membara, dosa-dosa itu panas, ya, yang hendaknya bagi kita untuk kita padamkan, hendaknya bagi kita untuk kita dinginkan. Salah satunya adalah dengan cara apa? Bersedekah, ya, dengan cara bersedekah.
Jadi dosa itu panas ya. Itulah kenapa rahasianya, ini faedah penting. Coba antum perhatikan ketika kita doa istiftah. Doa istiftah itu apa? Ya, Allahumma ya ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Terus yang terakhir, ini yang menjadi pembahasan. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau jauhkan barat dan timur. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa dengan air dingin, air es dan salju. Orang membersihkan kotoran pakai air itu aslinya lebih cepat pakai air panas, ya kan? Noda pakai air panas lebih cepat. Tapi ternyata Nabi di sini mengajarkan kepada kita untuk ya agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya dosa-dosanya dengan air es, air dingin, salju. Kenapa? Kata para ulama, diantaranya Syekhul Islam Taimiyah, karena dosa itu panas. Karena dosa itu panas, makanya minta dengan air es, bukan dengan air panas. Air es, air dingin, salju. Karena dosa panas. Kalau pakai air panas juga, wah, tambah nyala nanti. Ya, Masya Allah, ini hikmah yang sangat mendalam. Jadi kita perlu memadamkan panasnya dosa-dosa kita. Salah satunya adalah dengan bersedekah, ya, dengan bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Ini termasuk juga pintu kebaikan, ya, sholat malam. Dan banyak keutamaan sholat malam, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berusaha ya menegakkan sholat malam ini, bangun sholat malam ya, walaupun 1 rakaat, 3 rakaat ya, kita bangun sebelum apa? Subuh. Jangan nunggu adzan dulu, apalagi nunggu qomat ya, apalagi nunggu selesai ya. Kita berusaha ya, memang berat sih ya, kita bangun subuh aja merasa kadang sudah wah udah hebat ya. Tapi bagi orang yang pengen surga Allah Subhanahu wa taala, tidak mencukupkan yang wajib saja, tidak mencukupkan yang wajib saja, dia juga berusaha untuk menambahinya dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena amalan-amalan sunnah ini bisa menambal kekurangan-kekurangan kita pada yang wajib. Kan kita yang wajib ini kadang masih banyak kekurangannya. Nah, dengan kita punya amalan-amalan sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan kita, ya. Dan juga supaya kita semakin ya banyak pahalanya, semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Betul, yang wajib itu prioritas, itu betul. Tapi jangan cuma yang wajib saja. Jangan mengatakan ya lumayanlah, yang penting yang wajib sudah, daripada orang awam ya mereka subuh aja enggak. Jangan begitu. Kalau untuk masalah akhirat, kita itu harus melihat yang lebih tinggi dari kita. Kalau untuk urusan dunia, betul, lihat yang lebih apa? Bawah dari kita. Alhamdulillah, masih banyak yang lebih melarat dari kita, sehingga kita bersyukur. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan pahala, jangan melihat yang ke bawah, itu nanti malah bikin malas kita. Mendingan saya lah, masih sholat daripada nanti mendingan lagi, ya. Terus akhirnya menjadikan kita malas.
Kalau untuk urusan akhirat lihatnya yang lebih atas, tapi kalau untuk urusan dunia ya baru lihatnya yang lebih bawah. Baik, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa qala, ala uhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi." Maukah aku memberitahumu wahai Mu'ad tentang apa? Ra'sul amr, pokoknya perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi, dan apa ya, induknya ya. Dirwah itu aslinya itu punuk unta aslinya, jadi sesuatu yang tinggi istilahnya, sesuatu yang tinggi. Qultu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Karena para sahabat itu orang yang semangat, mau dikasih tahu ilmu ya pasti mau begitu. Berbeda dengan kebanyakan kita, rata-rata masih pengennya apa ya, duitnya, bukan ilmu, tapi apa ya, harta ya. Makanya ini yang perlu kita rubah, bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta ya. Ilmu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja. Taib. Qala ra'sul amril Islam, puncak urusan itu adalah Islam, yang paling tinggi itu Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah sholat. Ini hadis sahih ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama, sahih. Adapun ada hadis yang sering, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan ya agama, siapa yang meninggalkannya berarti dia menghancurkan agama. Hadis dengan lafaz ini tidak sahih. Yang sahih hadis ini, wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al jihad, sedangkan ya tadi puncaknya adalah jihad. Jadi ini intinya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya Islam, dan bahwasanya Islam adalah ya puncak dari agama ini. Makanya tadi sudah kita sampaikan, hendaknya bagi kita untuk memprioritaskan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, karena ini yang paling penting. Kemudian juga dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah tentang pentingnya sholat, dan ini juga sebenarnya masuk di dalam Islam tadi ya, tapi disebut lagi oleh Nabi, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat itu ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya apa? Jihad. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala uhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku tunjukkan, aku beritahu kamu tentang kunci dari semua itu. Qultu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani, lalu Nabi SAW mengambil lisannya, maksudnya memegang. Nabi memegang lisannya. Wa qala kuffa alaika hada, kata Nabi, tahan ya lisanmu ini ya, dipegang sama Nabi, nih tahan ini. Qultu ya Nabi ya wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bi, wahai Nabi, apa kami akan disiksa karena ucapan-ucapan kami? Kata Mu'ad, qala sakilatka ummuk, celaka ibumu wahai Mu'ad. Ini kalimat hardikan, bukan berarti benar-benar didoain ibunya celaka gitu ya, bukan. Ini kalimat hardikan ya, yang digunakan oleh orang Arab ya. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim, adakah yang membuat manusia terseret ke neraka
ya pada wajah mereka atau pelipis mereka, kecuali karena ya buah dari lisan-lisan mereka. Maka hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita apa? Bahaya lisan. Nah, lisan ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, aksaru khotoya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, ini dosa lisan banyak banget. Sampai ada seorang ulama nulis buku ya Khasaidul Alsun, kamus daftar dosa-dosa lisan. Ya, fatwa tanpa ilmu, dusta, ghibah, namimah, ya, janji palsu, persaksian palsu, rata-rata adalah apa? Dosa lisan. Menghina orang lain, melecehkan orang lain, ini rata-rata dengan lisan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk hati-hati dengan lisan kita. Ya, lisan ini kata orang tak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada pedang. Ya, paling banyak memasukkan orang ke neraka. Makanya hendaknya bagi kita untuk pandai-pandai menjaga lisan. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bagi dia untuk menjaga lisannya, mengatakan yang baik atau mendingan apa? Diam, supaya lebih selamat. Ya, supaya lebih selamat. Man somata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Lebih ditekankan ayyuhal ikhwah ketika terjadi fitnah-fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah-fitnah, maka kita dianjurkan untuk menjaga lisan. Karena biasanya gatel. Ya, gatel pengen berbicara. Termasuk lisan pada zaman kita sekarang adalah tulisan. Kata para ulama, tulisan itu adalah lisan kedua. Mungkin orang sekarang nggak ngomong, tapi nulis, status. Itu hukumnya sama seperti apa? Ucapan. Makanya dalam fikih juga, para ulama mengatakan, andaikan seorang suami nulis ya kata cerai kepada siapa? Istrinya. Jatuh cerai apa tidak? Jatuh. Misalkan dia nulis WA misalkan, ya, saya ceraikan kamu wahai istriku. Jatuh cerai. Walaupun dia nggak ngomong, nulis saja. Karena tulisan itu adalah tadi lisan kedua, lisan kedua. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah SWT pada ucapan-ucapan kita, pada tulisan-tulisan kita. Ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini ayyuhal ikhwah, hadis yang sangat ya penting sekali, banyak mengandung tentang faedah-faedah yang banyak. Intinya yaitu tadi beberapa faedah yang bisa kita petik, yaitu semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam bertanya tentang ilmu agama. Kemudian bahwasanya amalan itu adalah sebab masuk surga. Kemudian yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini, apresiasi Nabi kepada ya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Maka ini ambil faedahnya bahwa seorang guru hendaknya mengapresiasi muridnya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini pentingnya tauhid dan bahaya dari syirik, karena disebut nomor satu oleh Nabi sebagai kunci meraih surga. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya rukun Islam. Ya, rukun Islam, bahwasanya rukun Islam ini termasuk sebab paling utama untuk masuk surga. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa puasa itu adalah perisai. Apa maksudnya puasa itu perisai? Yakni perisai dari dosa dan perisai juga dari neraka. Ya, perisai dari dosa, mengerem kita dari dosa dan juga melindungi kita dari neraka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini keutamaan apa? Sedekah. Bahwasanya sedekah itu bisa menghapus dosa. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini keutamaan sholat malam.
ya, keutamaan sholat malam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas jihad yang benar ya. Bukan orang bilang jihad padahal sebenarnya itu bukan jihad. Seperti apa? Kudeta, pemberontakan, demo, pengeboman, bom bunuh diri. Orang menganggap itu jihad, padahal itu bukan jihad. Jihad yang syar'i ya adalah jihad melawan orang-orang kafir ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahaya lisan, dan bahwasanya lisan ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Kita harus menjaga lisan kita, ucapan-ucapan kita. Sebagaimana juga yaitu apa? Lisan yang kedua. Apa itu? Tulisan. Kita juga harus hati-hati dengan tulisan-tulisan kita, status-status kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Walhamdulillah. Demikian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya, hadis 29 ini, hadis yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.